Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Aku sekalian yang baik sekali hatinya, ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya tempat memohon, beraneka pinta tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, lagu yang barusan saya nyanyikan yang berjudul Ku Sadari yang dipopulerkan oleh grup band Gigi mengingatkan kita semuanya bahwa hanya kepada Allah lah kita gantungkan semua harapan kita, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, kita memohon perlindungan. Karena itu sahabat, di konten kali ini saya ingin sekali mengajak sahabat semuanya untuk sama-sama membahas tentang kalimat isti'adzah, atau kita sering menyebutnya dengan kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ta'awuz atau kalimah isti'adzah yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim merupakan bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini bahwa tak ada satupun pelindung dalam hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan kita harus mengucapkan kalimat isti'adzah atau lafaz ta'awuz ini? Kapan? Sahabat, ketika kita ingin atau kita mau melakukan hal-hal yang baik, ketika kita mau membaca Al-Quran, maka kita seharusnya membaca lafaz ta'awuz atau kalimat isti'adzah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kita ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sahabat? Ketika kita mau membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awuz atau membaca isti'adzah. Ingat sahabat, setan itu, syaitan itu selalu membisik-bisiki kita. Jadi kenapa kita harus membaca kalimat isti'adzah ini? Supaya ketika kita membaca kitab Al-Quran yang kita yakin bahwa hudan sudah jadi petunjuk buat manusia,
dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, supaya benar-benar kita yakin dengan isi yang kita mau kaji itu. Kan setan itu terus menggembos-gembosi, ngaharewos kalau istilah Sunda, menggoda kita. Nah, supaya tidak ada keraguan ketika kita membaca Quran, maka hendaklah kita membaca ta'awuz gitu. Terus setelah itu juga boleh atau ya ada sebagian ulama yang menganjurkannya sebelum ngaji dan sesudah ngaji. Ada juga yang menganjurkan sebelum saja. Tak masalah, yang pastinya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti itu? Supaya ketika kita ngaji, membaca Al-Quran, kita yakin dengan isi kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim dan tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita. Maka ucapkanlah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya. Selain sebelum membaca Al-Quranul Karim, kalimat isti'adzah juga atau lafaz ta'awuz juga diucapkan ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik. Misalkan kita mau bersedekah, kita mau infak, kita mau zakat, kita mau melakukan hal-hal yang baik, senantiasa harus mengucapkan lafaz ta'awuz ini supaya setan tidak ikut campur dengan apa yang akan kita lakukan. Alkisah, ada seorang penceramah. Waktu itu sang penceramah berkata kepada para mustami'nya, "Wahai saudaraku, ketika kita ingin bersedekah, maka 70 setan akan datang dan dia akan bergantungan di tangan dan kaki kita." Waktu itu berdirilah salah seorang mustami dan berkata, "Pak Ustadz, saya sekarang mau pulang dan saya mau memberikan sedekah. Saya mau memerangi ke-70 setan itu." Kata Pak Ustadz, "Silahkan." Pulanglah dia ke rumah dengan senang hati. Dia memasukkan gandum atau sekarang beras gitu ya, masukkan beras ke kantong keresek itu, dan dia sambil ketawa-ketawa, "Yes, aku bisa memerangi ke-70 setan, aku mau sedekah sekarang." Dibawalah itu karung atau keresek yang berisi beras itu, dia mau keluar, tiba-tiba istrinya datang, terojol gitu ya, istrinya datang, "Wahai suamiku," dan bla 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 bla. Istrinya tuh ternyata mengajak bertengkar. Maka suaminya pun yang tadinya mau berangkat mengantarkan sedekah yang beras itu, karena bertengkar dengan istrinya, maka berceceranlah itu bawaannya. Dia datang ke masjid dengan wajah yang sedikit tertunduk lesu. Sang penceramah berkata, "Bagaimana saudaraku, sudahkah Anda menunaikan untuk membayar sedekah?" Lalu orang itu berkata, "Pak Ustadz, tadi saya sudah berhasil memerangi ke-70 setan itu yang menghalangi saya untuk bersedekah. Tiba-tiba induknya datang, jadi nggak jadi deh." Gitu, seperti itu. Oke sahabat, mungkin itu hanya parodi saja, hanya bercanda saja, tapi ini sebenarnya ada pelajaran buat kita. Dari kisah tadi, dia sudah berhasil memerangi 70 setan kata si orang tadi, tapi induknya datang, itu dia bilang istrinya kan, berarti induknya itu istrinya. Jadi terkadang gini sahabat, kan setan itu ada yang lahir, ada yang batin, ada yang nampak, ada yang tidak. Dan ternyata setan yang kelihatan itu lebih berbahaya 70 kali lipat dari setan yang tidak kelihatan ya sahabat. Ini bisa dari istri, bisa dari suami, bisa dari anak-anak, bisa dari orang tua, bisa dari tetangga juga gitu ya. Jadi bukan, "Oh kenapa nganggap istri setan?" Bukan begitu. Tapi kan setan itu paling senang menggoda kan, seperti itu. Jadi kita
harus senantiasa mengucapkan ta'awuz itu di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya tidak ada bisik-bisikan setan, karena kita sudah terbebas dari godaan setan. Bisa jadi istri kita, suami kita, anak-anak kita itu terkena bujuk rayu setan. Kita nggak kena, akhirnya iblis memindahkan godaannya kepada saudara kita itu. Begitu maksudnya ya. Oke, jadi intinya sahabat, hayu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam segala hal. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, berkenaan dengan kisah tadi, kita pun mungkin sering mengalami hal yang seperti itu. Contohnya, oke lah, saya pribadi, anak saya 4 kan. Oke, saat itu saya ingin sekali mempunyai anak-anak yang soleh, yang soleha. Terus saya ingin mereka apa-apa yang disampaikan oleh ibunya itu nurut gitu. Kita sudah berbesar hati, sudah kepedean gitu. Ketika kita pulang dengan senyum-senyum gitu. Dan kadang-kadang di suatu hari kita kelelahan, kita enggak senyum. Dan anak kita ketika kita bete, anak kita berantem. Berantemnya itu tanpa henti. Nah, ketika kita kalut, ketika kita kusut dan diisi di kepala kita tuh seperti benang kusut itu, nah setan itu datang gitu, datang menggoda kita, menggoda anak-anak kita. Mereka berantem, akhirnya ibunya pun turun tangan. Dan bisa jadi kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa saja mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya itu kan bisa menjadi doa juga buat anak-anak kita yang gak baik. Nah, ketika amarah kita memuncak melihat anak-anak kita yang berantem, bertengkar dengan saudaranya, kita elus dada, kita tarik napas dalam-dalam, tarik dari hidung, keluar dari mulut, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita, hati kita menjadi tenang, menjadi lembut, kita bisa menenangkan anak-anak kita. Jadi sahabat, saya mengajak semuanya, mari kita perangi godaan setan itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan penuh keyakinan, dengan pembersihan hati. Bersihkan pikiran, bersihkan hati. Jadi akhirnya yang keluar dari mulut kita hal-hal yang bagus. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terbebas dari setan laknatullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekalian yang baik sekali hatinya, itulah bincang-bincang kita di konten kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya sahabat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita lawan setan laknatullah dengan penuh semangat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.